Kompas Malam. Saudara, rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka KPU Pusat masih berlanjut pada Jumat 15 Maret. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran, tercatat unggul di Provinsi NTB, Jambi, dan Papua Selatan melalui rekapitulasi tingkat nasional hari ini. Di NTB, Prabowo Gibran memperoleh 2.153.843 suara. Di Jambi, Prabowo Gibran memperoleh 1.438.952 suara. Sementara di Papua Selatan, Prabowo Gibran mendapat 162.852 suara. Pasangan nomor urut 1, Anies Mohaimin, memperoleh 532.605 suara. Di Jambi disusul pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, dengan perolehan suara sebanyak 234.251. Sementara di Papua Selatan, Anies Mohaimin memperoleh 41.906 suara dan Ganjar Mahfud memperoleh 110.003 suara. Pasangan nomor urut 1 atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan Haji Ahmad Muhaimin Iskandar 850539. Pasangan nomor urut 2, Paslon 2 2154843. Paslon 3 241 106. Rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu di KPU Provinsi Aceh juga selesai dilakukan. Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, unggul dengan 2.369.534 suara, diikuti pasangan Prabowo Gibran 787.024 suara dan Ganjar Pranowo Mahfud perolehan suara 64.677 suara. Kecuali ketika dilakukan cross check angka-angka itu ternyata sama. Sore tadi di tengah rekapitulasi suara di kantor KPU Jakarta, 2 kelompok massa sempat melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU. Kedua aksi massa terdiri dari 2 kelompok dengan tujuan berbeda. Kelompok pertama merupakan massa yang mendukung kinerja KPU dan meminta KPU segera mengumumkan hasil pemilu 2024. Sementara kelompok massa yang lain memprotes hasil rekapitulasi KPU. Lebih lengkap terkait perkembangan rekapitulasi suara KPU, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, selamat malam. Di hari ke-17 ini provinsi mana yang tengah dihitung dan seperti apa hasilnya? Ya, Nitya, di hari ke-17 ini ada total 6 provinsi yang melakukan rekapitulasi suara terbagi dalam 2 panel seperti biasa. Secara keseluruhan hari ini panel A menghitung untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Provinsi Jambi dan juga Provinsi Maluku Utara. Kemudian untuk panel B menghitung Provinsi Aceh, kemudian juga Papua Selatan dan Sumatera Utara. Nah, meskipun penghitungan untuk Provinsi Maluku Utara dan juga Sumatera Utara masih berlangsung, tapi tadi rekapitulasi untuk Pilpres sudah disahkan oleh Komisioner KPU, sehingga saya akan sampaikan angkanya. Di Maluku Utara, pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin ini memperoleh sekitar 200.459 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 454.943 suara. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh sekitar 91.293 suara. Dan kemudian di Sumatera Utara, Anies Mohaimin memperoleh sekitar 2.339.000 suara. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh 4.660.408 suara dan Ganjar Mahfud memperoleh suara 999.528 suara. Artinya untuk hari ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 5 provinsi, yakni NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara dan juga Sumatera Utara. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin unggul di Provinsi Aceh. Nah, hari ini secara keseluruhan KPU sudah dan sedang menghitung
atau melakukan rekapitulasi suara untuk 31 provinsi, dan dari 31 provinsi ini saya mencatat pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran memimpin perolehan suara dengan total 73.591.289 suara, kemudian disusul Anies Muhaimin dengan perolehan 29.753.116 suara, dan kemudian Ganjar Mahfud dengan 22.805.081 suara. Nah, dari 31 provinsi, Prabowo Gibran ini kemudian unggul di 29 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin tercatat unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan juga Aceh. Sementara untuk Ganjar Mahfud tercatat sampai dengan hari ini belum unggul di provinsi manapun. Nah, dari 31 provinsi artinya masih tersisa 7 provinsi lagi yang harus melakukan rekapitulasi suara, Nitya. Tentu saja KPU harus mengejar penghitungan suara di 7 provinsi sampai tenggat waktu 5 hari ke depan, karena seperti yang kita tahu ini batas waktunya tanggal 20 Maret KPU harus segera mengumumkan atau menetapkan hasil pemilu 2024 baik itu Pilpres maupun juga Pileg. Komisioner KPU optimistis bahwa proses rekapitulasi suara ini akan selesai sebelum tanggal 20 Maret. Kita akan pantau bersama nanti teknisnya seperti apa, apakah nanti kalau sesuai target rekapitulasi ini bisa selesai misalnya tanggal 18 Maret kemudian KPU langsung mengumumkan hasil pemilu, atau meskipun sudah selesai rekapitulasi suara tanggal 18 Maret KPU akan tetap mengumumkan di tenggat waktu terakhir tanggal 20 Maret 2024. Kita pantau bersama jalannya proses rekapitulasi suara, apalagi kita tahu di tengah proses rekapitulasi suara ini juga ada dinamika, yakni aksi protes di berbagai tempat dan juga dari kelompok masyarakat tertentu yang kemudian sebagian besar mempertanyakan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Nitya. Kita kawal bersama. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga.